He's coming soon. Sekarang kita balik berdiri.
Bata Yahweh Eloheinu meneha olam asar kitsanu bemisotai robanim. Yesimka Elohim ke Efraim berkemenese Yisimai Elohim ke Sarah Rivka Rahel Lea. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah sabat ke dalam tanganmu. Biar mulai sejak dari masa kanak-kanak, masa kecil mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk, nenek moyang, agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebunuhan kami tolak demi nama Adonai Yesus Masih. Biar yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita dan sejahtera berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa. Sebentar kami merenungkan Dafar Elohim. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh pikiranku dengan urapan yang sama. Kuasa alam pikiran kami, berbicara ya Roh Kudus, karena kami siap mendengarkan Dafar Elohim demi nama Adonai Yesus Masih. Amin. Anak-anak sekolah sahabat bisa ke ruangannya ya. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Tuhan, kita itu ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan kembali dengarkan Dafar Elohim. Ya, bisa dimatiin aja Pak biar kelihatan slide-nya. Ya, sip. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya menyampaikan Dafar Elohim yang saya beri judul yaitu pembela. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya kalau namanya pembela itu berarti ada yang membela, ada yang membacking, atau ada yang melindungi. Saudara, namanya pembela. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, seringkali kita menerima hal-hal yang kurang menyenangkan. Seringkali kita diperlakukan kadang tidak adil. Seringkali kita mengalami yang namanya disakiti. Seringkali kita mengalami yang kita alami dirugikan oleh orang lain. Kita mengalami penganiayaan, bisa mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, saudara. Nah, dan kebiasaan orang saat kita diperlakukan gak adil atau kita mungkin teraniaya, kita berusaha untuk melawan, saudara. Makanya seringkali ada istilah yang namanya orang di Jawa sini sering berkata cacing enak diinjek banggil, katanya begitu, saudara. Sehingga berusaha untuk melawan, saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, kita akan lihat saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik di dalam pengajaran kita kali ini. Perhatikan baik-baik ya. Jika kita bermasalah dengan orang, artinya kita ini sedang bermasalah dengan orang, atau kita memperlakukan dengan orang itu tidak baik atau sebaliknya ya, atau tidak adil dan orang itu diam saja. Nih, orang ini diam. Mungkin kita memperlakukan orang itu dengan tidak baik ya. Orang itu kita bully, orang itu kita hina, orang itu kita caci segala macam, atau kebalikannya, orang lain yang memperlakukan kita seperti itu. Dan perhatikan baik-baik, dan atau tidak adil dan orang itu diam saja. Nah, orang yang kita perlakukan itu diam, atau kita yang diperlakukan orang tetapi kita diam saja, atau kita malah mengalah dan berdoa, maka kita sedang memiliki masalah besar. Artinya gini, kalau kita memperlakukan orang itu dengan tidak adil, kita mencaci maki orang, kita memperlakukan orang tidak baik, kita merugikan orang itu tidak baik, kita menganiaya orang itu tidak baik, dan orang yang kita aniaya itu diam saja, bahkan dia hanya mengalah dan berdoa, justru yang punya masalah yang besar itu kita. Kenapa, saudara? Karena kita tidak bermasalah sama orang itu, tetapi kita bermasalah sama Tuhan yang dia berdoa dengan masalah itu. Atau sebaliknya, saudara, kalau kita diperlakukan gak adil, kita dianiaya, kita dicaci maki, kita dimarahin, kita diomelin, sedangkan kita gak salah, saudara,
kita cukup diam, terus kita berdoa dan diam. Yang bermasalah itu orang itu dengan Tuhan kita. Amin. Jadi justru berbahaya. Karena kalau orang itu kita bermasalah sama orang dan orang itu balas, kita tenang. Musuh kita hanya orang itu, saudara. Tetapi saat orang itu diam, justru kita berbahaya. Jangan-jangan kita bermasalah sama doanya orang itu. Apalagi doanya itu diserahkan kepada Bapa Yahweh dengan hancur hati. Berarti kita bermasalah sama orang yang di belakangnya, yaitu Elohim. Paham saudara? Jadi saudara dikasih, jika kita bermasalah dengan orang ini, saya beri contoh gambar. Jika orang ini bermasalah mungkin mau dipukul dan orang ini diam, ngalah saudara. Wes terserah dia, pasrah, diam. Dan orang ini hanya berdoa saja, berserah. Orang inilah yang bermasalah dengan orang yang di belakangnya, yaitu Tuhan yang di belakangnya. Karena dia berserah kepada Tuhan. Makanya yang bermasalah besar orang ini, saudara. Secara fisik orang ini kalah, tetapi secara alam roh dia memenangkan pertandingan. Sampai di sini paham? Paham ya? Kita lanjutkan. Kita lihat saudara. Nah, di balik orang yang diam dengan berdoa, berserah kepada Elohim, akan ada kekuatan dan pembelaan yang besar terhadap orang itu. Amin. Artinya gini saudara, kalau kita punya masalah dan kita hanya diam dan berdoa berserah kepada Tuhan, artinya masalah, beban, pergumulan kita itu di tangannya Tuhan. Saya memberikan satu contoh ilustrasi begini saudara. Kita punya anak saudara. Dan anak itu saudara yang dikasih oleh Tuhan membawa beban yang berat. Anggaplah dia membawa beban berat itu 10 kilo untuk anak umur 5 tahun. Jelas keberatan saudara. Tetapi begitu anak itu terus berusaha, tak bawa sendiri, pokoknya saya bawa sendiri. Dia berusaha dengan kekuatannya sendiri. Orang tuanya akan bilang begini, diam, ya sudah, kalau kamu kuat ya bawa saja. Betul gak saudara? Tetapi begitu anak ini dia diam saja. Wis mungkin keringetan, sudah capek, dia diam. Orang tuanya dia akan bilang, dan apalagi anak ini bilang, Pak saya nggak kuat. Orang tuanya akan angkat bebannya itu. Amin. Tetapi selama masih berusaha dengan kekuatannya sendiri, maka Tuhan akan diam saja. Kenapa? Karena kita merasa kuat, kita merasa mampu, saudara. Oleh sebab itu jangan pernah merasa mampu kalau di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa saya kuat di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita menghadapi masalah, justru bersama Tuhan, bersama dengan Elohim kita akan menjadi kuat. Amin. Kita akan lihat saudara selanjutnya ya. Kita lihat ayatnya di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 140 ayat 13. Demikian daftar Elohim. Ya daiti ki ya ase Yahweh din ani mispat evening, yang artinya aku mengetahui bahwa Yahweh melaksanakan keadilan atas orang yang menderita, pembelaan atas orang yang lemah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesuai ayat ini, perhatikan, aku mengetahui bahwa Yahweh melaksanakan keadilan. Pasti yang namanya Tuhan itu bertindak adil. Tuhan itu bertindak adil kepada kita. Perhatikan ya, dia melaksanakan keadilan atas orang yang menderita. Orang yang baik itu orang yang membantu orang yang menderita. Bukan orang yang sukses malah dibantu. Ini kebalik saudara. Membantu itu orang yang butuh pertolongan, betul gak? Nah orang yang nggak butuh pertolongan ngapain ditolong? Paham sampai di sini? Jadi saudara melaksanakan atas orang yang menderita. Pembelaan artinya membela atas orang yang lemah. Yang dibela Tuhan itu yang lemah. Kalau dia kuat Tuhan diamkan. Karena dia udah merasa kuat, saya mampu kok. Saudara perhatikan, saya beri contoh David. David itu setiap dia melakukan peperangan selalu menang, luar biasa. Bahkan dia membuat net-sheet atau pangkalan-pangkalan tentara, pangkalan-pangkalan pasukan atau pangkalan
Dia ada membuat pasukan-pasukan pendudukan itu di mana-mana. Dan dia kuat. Dan kitab suci mencatat semua karena Bapa Yahweh membela Daud. Tetapi apa sekali waktu saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu Daud berkata kepada panglimanya yang namanya Yoab, dan dia berkata, Yoab tolong hitung pasukan kita ada berapa. Mulai hitung-hitungan kekuatannya dia. Dia katakan ada berapa. Dan Yoab berkata, sebenarnya Yoab sudah tidak mau kita. Itu jahat di mata Yahweh. Semua yang kita lakukan mengalami peperangan menang karena Tuhan. Karena Bapak Yahweh. Kenapa sekarang Tuanku menghitung-hitung pasukan seakan-akan gak percaya sama Tuhan? Tapi karena dia bawahan nurut saudara. Dihitunglah pasukannya Daud. Jumlahnya ada sekian ratus ribu. Pasukan dari Yehuda dan sebagainya. Apa yang terjadi saudara? Dan itu jahat di mata Tuhan. Karena dia mulai tidak mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Bapak Yahweh katakan, dan itu dosanya sangat besar. Apa yang dilakukan oleh Bapak Yahweh kepada Daud? Silakan tinggal 3 pilihan yang kamu harus lakukan. Kelaparan, tulah yang melanda, pedang yang mengurus. Dia kebingungan, saudara. Semuanya berat. Kenapa? Karena semua dia terima pembelaan Bapak yang luar biasa. Tetapi mulai hitung-hitungan. Nah, kalau seperti Daud sudah merasa kuat, justru Tuhan gak suka. Kamu merasa kuat, merasa mampu, saudara. Tetapi saat kita lemah, justru yang dibela itu yang lemah. Amin. Jadi jangan merasa saya kuat. Wah, saya pasti kuat, saya bisa. Saudara, kalau menghadapi masalah, oh saya bisa lakukan sendiri kok. Nah, perhatikan ya. Kita lanjutkan soal Bapak Yahweh. Ya. Kemudian perhatikan Bapak saudara. Yang dibela, nih perhatikan. Yang dibela adalah yang lemah. Jika kita kuat atau merasa kuat, maka kita akan dibiarkan. Nah, orang kuat jangan ngapain dibelain, betul gak? Mau dibantu, dia kuat kok. Saudara, ya saudara. Nah, di pengadilan pembela akan membela yang menjadi terdakwa atau yang bermasalah, betul gak? Pembela itu kan membelain yang bermasalah, namanya aja pembela, saudara. Kalau jaksa itu yang menuntut, kalau hakim yang memutuskan. Tetapi yang namanya pembela itu dia yang membela, saudara. Saudara yang dikasih sampai di sini paham? Paham ya? Sekarang kita akan lanjutkan, saudara. Ya. Adonai Yeshua HaMashiach mengajarkan kita untuk menjadi umat yang rendah hati dan taat. Tuhan Yeshua itu selalu mengajar kita untuk menjadi umat yang rendah hati dan taat. Saya pernah mengalami hal yang diperlakukan gak adil, saudara. Tapi saya lebih baik diam saja. Saya pernah saksikan, saudara, beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2002 kalau nggak salah. Saya pernah ditodong orang, saya pernah saksikan soal itu waktu ini. Dan ditodong orang, saya tidak melawan. Saya katakan, dan itu saya nggak tahu, Tuhan kasih hati di hati saya. Saya bilang kalau mau ambil HP ini HP-nya bang, ditodong itu diuji. Kemudian kalau mau ambil uang ini uangnya. Kalau mau ambil ATM ini ATM-nya, nomor PIN-nya ini saya kasihkan, saudara. Dan saat saya nggak melawan, terus orang itu cek semuanya betul apa yang terjadi. Semua berkat yang diambil orang itu Tuhan sanggup kembalikan 3 kali lipat. Amin. Dengan caranya yang saya tidak pernah pikirkan, saudara. Tetapi kalau saya melawan, saya berusaha, banyak hal yang akan dialami, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach, Tuhan Yeshua HaMashiach mengajarkan kita untuk menjadi umat yang rendah hati dan taat. Ini ada gambaran tentang pembasuhan kaki. Seharusnya kita yang membasuh kakinya Tuhan, betul nggak? Kita membasuh kakinya Yeshua. Tetapi kenapa Yeshua yang membasuh kaki muridnya? Artinya Yeshua mengajarkan, meneladani bagaimana menjadi orang yang rendah hati. Paham saudara? Bagaimana kita harus rendah hati? Bagaimana kita ini harus taat? Jadi di hadapan Tuhan itu nggak perlu ada yang disombongkan. Karena semua apa yang kita miliki hanya hitungan sekejap bisa hilang.
Kita punya kekayaan yang melimpah luar biasa. Kalau Tuhan nggak berkehendak, bisa setan ambil sudah. Contohnya Iyob, hanya hitungan berapa. Padahal yang memproteksi Bapak Yahweh sudah. Artinya katakan apa? Hai Iyob, hai setan, waktu setan datang kepada Bapak Yahweh katakan apa? Hai Satan, kamu nggak tahu apa itu hambaku Ayub, orang dari Uts, yang di situ orang yang taam yasar, sampai 4 gelarnya dia dapatkan. Dia tamu yasar, arti tamu sempurna, tamim. Yasar itu orang yang jujur atau dia memang jujur. Orang yang takut akan Elohim, takut akan Elohim. Orang yang menjauhi kejahatan. Bayangkan, yang namanya dosa dia gak kompromi. Dia menjauhi kejahatan. Saudara, dia orang yang takut akan Tuhan. Jadi dia lebih taat sama Tuhan. Dia orangnya jujur. Dia orangnya saleh, artinya dia sempurna, saudara. Kemudian Satan ngomong apa? Iya, Ayub gak mungkin bisa kami sentuh karena engkau membuat pagar di sekeliling rumah Ayub. Yang membuat pagar. Coba makanya kalau kita ini dilepas Tuhan sebentar gak bisa berbuat apa-apa, saudara. Kita tidak akan mampu, saya merasa kuat. Wah, saya kuat, saya sehat, saya enggak gini. Tapi begitu kita sakit, apakah kita mampu? Tetap kita membutuhkan pertolongan Elohim. Amin. Nah, saudara, Yeshua HaMasyiah mengajarkan kita untuk rendah hati, tetap taat, ya, menjadi umat yang taat dan rendah hati. Kita lanjutkan, saudara. Di dalam kitab 1 Kepa atau 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Demikian jawab Elohim. Lotik melu le Isra'a takat ra'a o kelala takat kelala ki imberaha kilasut nikretem lemah antitsu et habrakah. Tidak membalas kejahatan ganti kejahatan, atau caci maki ganti caci maki, melainkan sebaiknya saling memberkati, karena mengetahui bahwa untuk itulah kamu telah dipanggil, supaya kamu dapat mewarisi berkat. Coba perhatikan satu ayat ini, ya. Ini satu ayat, tetapi kalau kita renungkan, wah, dalamnya luar biasa. Ini cuma satu ayat, saudara. Tetapi kalau kita renungkan, maknanya luar biasa, dalamnya luar biasa. Kita lihat yang pertama apa, saudara? Ya, tidak membalas kejahatan ganti kejahatan. Kalau orang membalas kejahatan ganti kejahatan, berarti orang itu sama jahatnya. Betul nggak? Kalau ada orang berbuat jahat sama kita, terus kita balas jahat juga, berarti kita itu tidak ada bedanya dengan orang itu. Sama-sama jahat, saudara. Tidak membalas caci maki ganti caci maki. Kalau ada orang, saudara, nah istilahnya bahasa Ibrani ini padu. Tahu padu? Padu ini bahasa Ibrani berantem, adu mulut. Nah, kalau kejahatan kan tidak selalu kelihatan ketemu, betul nggak? Bisa aja saya jengkel dari jauh, nggak ketemu, saudara. Atau kirim sesuatu yang jahat bisa aja. Atau fitnah bisa saja jahat, gosipin bisa saja. Tetapi kalau caci maki kebanyakan ketemu. Bisa juga sekarang sih pakai Facebook, wah malah-malah, saudara. Nah, tidak membalas kejahatan ganti kejahatan, atau caci maki ganti caci maki. Kalau orang wah mulutmu kotor, wah dia mencaci maki, mulutnya kotor. Lah kalau kita membalaskan berarti mulut kita juga kotor. Betul nggak? Tuhan ajarkan nggak seperti itu, saudara. Tidak membalas kejahatan ganti kejahatan. Kalau kita membalas kejahatan ganti kejahatan, berarti kita pun sama jahat. Ya. Kalau kita membalas caci maki ganti caci maki, berarti mulut kita pun suka mencaci orang. Artinya, saudara, karena jika kita membalas berarti kita sama dengan orang yang berbuat jahat. Apa bedanya menjadi anak Tuhan dengan anak yang lain? Kalau kita anak Elohim, Tuhan mengajarkan kita tidak membalas yang jahat. Justru sebaliknya, saudara. Ini yang pertama, saudara, ya. Tidak membalas kejahatan ganti kejahatan. Paham sampai di sini? Paham, saudara? Kita lanjutkan, ya. Yang kedua, Elohim mengajarkan kita untuk saling memberkati. Justru yang Tuhan ajarkan itu saling memberkati, artinya menabur kebaikan dengan menjadi pelaku daftar Elohim. Yang Yeshua ajarkan bukan membalas kejahatan ganti kejahatan, atau
atau caci maki, ganti caci maki, tetapi saling memberkati. Amin, saudara. Jadi justru dan saat saya saksikan, saudara, saat waktu saya habis ditodong, karena saya betul ada 2 orang itu cek ke ATM, yang 3 orang nungguin saya sambil bawa senjata tajam gitu. Saya bilang saya mau berkati, jangan pulang dulu. Saya mau peluk, padahal orangnya segede Pak Nowo gini loh, saudara. Masa mau peluk aja mesti begini, saudara. Tapi tetap saya peluk dia, jangan peluk saya. Ya mana ada orang jahat mau dipeluk. Tapi tetap saya lakukan, saya tetap angkat tangan, saya berkati dia, saudara. Dan saya tetap mau ajarkan itu, lakukan itu, saudara. Nah, saudara, ini namanya Elohim mengajarkan kita untuk saling memberkati, saudara. Saling memberkati itu artinya apa? Menabur kebaikan. Justru nih, apalagi kalau kita ini tinggal di kampung, saudara, tinggal di daerah, tinggal di pedesaan, itu pegiwe banyak, betul nggak? Ayo saya beri contoh, tetangga kita bangun rumah, terus kita bantu ini, ya, bantu ini namanya istilahnya sambatan, ya. Sambatan itu kayak istilahnya kerja bakti lah, sama saja sambatan. Nah, sekali waktu kita membangun, kira-kira orang itu suka nggak sama kita? Wah, biar aku diwangi kok, masa aku ramah bantuin, betul nggak? Ini menabur kebaikan, saudara yang kasih Tuhan. Sama dengan kalau kita melakukan hal-hal yang baik, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Elohim mengajarkan untuk saling memberkati, artinya menabur kebaikan dengan menjadi pelaku firman. Tabur kebaikan sebanyak-banyak mungkin. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, ya, saudara, kita dipanggil dan dipilih oleh Abba Yahweh besar Yesus Masiah karena kita ini istimewa. Satu, saudara, kita dipanggil dan dipilih itu karena kita istimewa di hadapan Tuhan dan baik. Selain istimewa pasti baik. Untuk apa? Mewarisi berkat. Jadi supaya kita ini mewarisi berkat Tuhan. Kalau berkat dari Bapa Yahweh, berkat dari Elohim, pasti berkat yang benar, bukan berkat yang berdosa. Lah kalau berkatnya benar, kita diajar untuk hidupnya benar di hadapan Tuhan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saya rindu kehilangan modula Yahweh dimanapun saudara berada. Kita tidak perlu harus membalas sesuatu yang memang merasa kita mampu, saudara. Dulu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saudara tak kasih contoh nih, Rio saudara yang dikasih oleh Tuhan, dulu pernah beberapa tahun yang lalu mengalami, saudara. Awal-awal dia bersama dengan tinggal di rumah saya, dia ditipu orang, misalnya dibohongin orang. Dia katakan, Rio, ini ada orang baik yang akan menabur, akan memberkati anak-anak mahasiswa dengan laptop, tapi harus pakai uang muka dulu 600.000. Dan orang yang ngomong gini ini anak Tuhan, saudara. Apa nggak percaya? Yakin nggak? Ya percaya pasti, namanya anak Tuhan kok. Oh iya, dikasih uang 600.000, saudara. Apa yang terjadi? Ditunggu sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, nggak nongol laptopnya, saudara. Sampai hari ini, saudara. Terus Rio cerita, waduh Pak, saya begini. Ya sudah, ngapain kita harus berusaha? Ya udah, ikhlaskan aja, mungkin orang yang lebih membutuhkan. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan sanggup memberkati Rio. Dan dia katakan, Rio itu sanggup diberkati Tuhan dari uang 600.000 yang ditipu orang. Dia kembalikan sampai 13 juta, tanya Rio. Rio punya iPhone, dulu Samsung yang keluaran terbaru, diberikan orang. Terus dia diberikan laptop yang sekarang ini laptopnya, saudara, laptop ini. Dan totalnya kalau dihitung-hitung 13 juta. Sekarang bayarkan 6 juta diganti 600.000 diganti 13 juta. Berapa kali lipat, saudara? Karena apa? Ya sudah, ikhlaskan hati. Memang nggak gampang, saudara, mengikhlaskan sesuatu itu nggak gampang. Ilmu ikhlas itu nggak gampang, tetapi itulah anak Elohim. Amin. Ajarkan supaya apa? Mewarisi berkat, saudara. Supaya kita ini mewarisi berkat. Nah, berkat dari Elohim tidak hangus dimakan waktu, saudara. Tetap Bapak Yahweh sanggup menabur, memberkati dari mana.
Karena kita akan mewarisi berkat. Sayangnya Tuhan mau ngasih berkat warisan kepada kita, kitanya yang nggak siap. Masih merasa kita mampu, masih saya merasa kuat, saya bisa berusaha dengan kekuatannya sendiri. Hari ini kita belajar untuk selalu berserah kepada Elohim. Amin. Selalu berserah dan berseru kepada Tuhan. Kita lanjutkan, saudara. Sikap hidup anak-anak Elohim dalam menjalani kehidupan ini apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita menjadi anak Elohim yang istimewa tadi, yang baik itu, yang milih Tuhan sendiri. Ini bedanya. Kalau kita ini dipilih oleh yang milih Tuhan sendiri, saudara. Saudara, ada yang di sini suka nonton Indonesian Idol? Ada? Dari berapa ribu orang, bahkan bisa juta loh, saudara, seluruh Indonesia. Namanya sih Indonesian Idol. Yang ngantri bisa dari pagi sampai sore untuk audisi, saudara. Yang dipilih jadi juara berapa? Cuman satu, saudara, dari jutaan orang. Yang itu dari beberapa juri yang memilih. Kemudian voting dari pilihan masyarakat, saudara. Nah, sekarang kita ini yang memilih Tuhan sendiri, saudara. Bukan kamu yang memilih aku. Artinya kita tidak pernah memilih Tuhan, tetapi justru Tuhan yang memilih kita. Amin. Tetapi aku yang memilih kamu. Artinya Yesua yang memilih kita. Kita dipilih berarti karena kita istimewa di hadapan Tuhan. Amen. Itulah yang terjadi. Nah, sikap kita apa dalam menjalani kehidupan ini? Yang pertama, saudara, ya. Yang pertama, jangan merasa kuat. Jangan sok merasa kuat untuk membalas atau membela diri. Karena pembalasan adalah haknya Elohim. Amin. Jangan merasa kuat, saya merasa, wah saya mampu, saya bisa. Gak perlu kita merasa. Jangan pernah merasa kuat atau merasa saya luar biasa untuk membalas ya. Jadi kita perlu balas atau membela diri. Nah, kebanyakan orang ini yang banyak membela diri, saudara. Itu paling banyak. Kitab Kohelet pengkhotbah itu sudah mencatat, manusia itu kuciptakan dengan hal yang jujur, tetapi sayangnya mereka ini banyak dalih. Artinya paling banyak itu orang berdalih. Nah, kalau merasa kuat, mungkin okelah saya tidak merasa kuat, saya nggak mampu. Tapi yang banyak ini membela diri paling banyak. Saudara, tadi kamu salah itu. Wah, bukan saya itu. Saya nggak pernah begini, saudara. Kalau kita mau dibentuk Tuhan, harus lakukan. Siap. Saudara, dulu saya pernah kerja. Saya sudah saksikan juga di tempat ini. Itu kan supaya orang yang di live streaming bisa lihat juga. Setiap saya mengalami masalah di kantor, saudara. Dan setiap mulai direktur atau siapapun, wah nanti sudah dimarahin. Saya bilang, ini siapa? Kalau itu Pak Mul. Begitu saya dibilang, iya Pak, saya yang salah. Selesai, saudara. Saya nggak pernah bilang, oh itu bukan saya Pak. Saya bisa saja melemparkan ke office boy itu, betul nggak? Itu office boy Pak sudah tak suruh, tapi saya nggak. Iya Pak, saya yang salah Pak, saya minta maaf. Bisa nggak kita lakukannya gitu? Saya minta maaf, saudara. Makanya kenapa kalau ada acara di sini, ada perayaan yang namanya Hari Raya Yom Kippur. Paham Yom Kippur? Hari Raya apa? Pendamaian. Saya tidak pernah malu atau gengsi di hadapan jemaat semua. Saya bilang, saya pertama kali sebagai gembala jemaat tempat ini, saya meminta maaf. Mungkin selama saya melayani kurang maksimal. Saya selama melayani bisa menyinggung perasaan Bapak Ibu Saudara. Saya melayani mungkin merasa kurang adil atau apapun. Saya berani minta maaf. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa dibanggakan. Nah, tapi banyak orang yang membela diri, merasa saya nggak salah. Padahal seandainya kita nggak salah pun, kalau kita diam yang membela Tuhan, amin. Coba perhatikan, waktu Hawa jatuh ke dalam dosa bersama Adam, yang ditanya Bapak Yahweh pertama kali siapa? Adam, saudara. Adam, kamu di mana? Dia ngumpet, saudara. Terus kata, apakah kamu makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu? Adam menjawab apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi. Berani gak dijawab saya, Tuhan maaf, minta ampun Tuhan, saya salah, kan saya telah memakan itu. Tapi dia katakan apa?
perempuan yang engkau tempatkan di sisi. Perempuannya ditanya, Hawa, apa kamu memberi makan buah yang ada di tengah-tengah itu? Ular yang menggoda aku, saudara. Dan kebanyakan mentok-mentoknya seluruh orang di dunia, kalau sudah kepepet sing disalah ke setan. Ya enggak, saudara? Kenapa kamu tadi ngambil uang yang di situ? Saya sebenarnya enggak, tapi setannya itu goda saya. Yang paling salah itu setan terus, saudara. Jadi yang jadi kambing hitamnya setan terus. Terus itu paling mentok-mentoknya selalu setan. Nah, saudara, jangan merasa kuat. Untung wah setan itu gak berdalih. Kalau setan berdalih, oh bukan saya kok. Lalu siapa yang disalahin? Nah, setan bilang bukan saya loh. Ya, gak ada yang bisa disalahkan lagi, saudara. Mesti selalu begitu, saudara. Nah, oleh sebab itu jangan pernah membela diri. Kalau kita diam, Tuhan saya nyerah. Mungkin saya tidak salah menurut saya. Tetapi kalau saya dipersalahkan, saya menyerah sama Engkau Tuhan. Pasti Tuhan yang membela. Amin. Saya pernah mengalami banyak pembelaan Tuhan. Tahun 99, saudara, habis krisis moneter Jakarta itu langka BBM waktu itu. Saya ngantri, saudara. Bawa mobil Panther itu ngantri semua. Itu antriannya panjang. Saya udah ngantri begitu sampai depan, saya diserobot orang. Saya klakson, orangnya marah-marah saya, maki-maki saya. Saya dimaki-maki. Padahal saya yang ngantri, saya yang nunggu. Apa yang terjadi sekarang? Dua orangnya marah-marah, saya bilang, saya turun, ya Bapak yang silakan sudah. Yang ngamuk bukan saya, di belakang saya, saudara. Dan di belakang saya kan jauh lebih banyak. Yang belain saya jauh lebih banyak. Bilang, oh ya salah ini, dia nyerobot. Ya kan saya nggak perlu membela diri, saudara. Betul kan? Artinya kalau kita sungguh-sungguh, kita nggak perlu menunjukkan bahwa saya nggak salah. Tapi itu kebanyakan. Makanya ajar kita berjiwa besar. Saya minta maaf, saya yang salah. Amin. Jadi yang pertama, jangan merasa untuk kita ini membalas atau karena pembalasan itu adalah haknya Elohim. Ya, kita lihat ayatnya. Ya, ini ayatnya, saudara. Ifrim atau Ibrani 10 ayat 30. Ki yadainu mihu ha omer linaham ani asyareb amar Yahweh wa omer ot kiyadim Yahweh amo. Sebab kita telah mengenal dia yang mengatakan pembalasan adalah hakku. Jadi pembalasan itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Aku akan mengganjar. Yahweh berfirman, jadi nanti yang mengganjar semuanya Tuhan. Oke. Dan lagi Yahweh akan menghakimi umatnya. Tidak perlu kita yang menjadi hakimnya. Kalau di Facebook orang sering diskusi tentang daftar Elohim, yang ini pakai ayat ini, yang ini pakai ayat ini. Nanti begitu sudah mentok dia bilang gini, jangan menghakimi. Yang lain bilang, saya nggak menghakimi, yang nulis kitab suci. Nah, sing dijadikan acuan kitab suci, saudara. Memang sebenarnya kitab suci. Ya kalau saudara nggak mau saling itu diam, wes nggak usah. Tugas saya hanya menyampaikan. Kalau nggak terima ya sudah, nggak perlu kita membela, saudara. Daftar Elohim itu tugasnya disampaikan. Makanya saya sampaikan istilahnya ini besorah. Besorah itu kabar baik. Lah kabar baik kalau menyampaikannya nggak baik menjadi kabar buruk. Saudara, mari kita belajar. Pembalasan adalah hak, nggak perlu membalas. Karena kalau kita membalas berarti kita merasa kuat, kita merasa mampu. Kemudian yang kedua, dengan membalas kebaikan kepada orang yang jahat terhadap kita, dikebalikannya nih. Justru orang yang memperlakukan kita jahat, tapi kita membalas tetap dengan kebaikan, ya. Perhatian, dengan membalas kebaikan kepada orang yang jahat berarti kita sudah menjadi pelaku daftar Elohim. Amin. Nggak perlu menunjukkan, dengan membalas yang baik saja itu kita sudah menjadi pelaku daftar Elohim. Amin. Dengan kita melakukannya aja. Mungkin kita diperlakukan nggak adil, tapi kita sudah membalas kebaikan berarti kita sudah menjadi pelaku daftar Elohim. Amin. Kita lihat ayatnya, saudara. Roma pasal 12 ayat 20. Wa imra'ef sona'aka ha akhilehu lakem wa imsame ha sekhu mayim kike halim atakote al-rusuh. Oleh karena itu jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Saudara,
Jika dia haus, berilah dia minum. Ada kata raef. Raef artinya lapar. Ani raef berarti saya lapar. Kalau saya ngomong sama Bugem kadang, raeva, apakah kamu lapar? Baru karena perempuan, ya. Raeva, itu kamu perempuan. Raeva itu lapar. Apa kamu lapar? Nah, oleh karena itu jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Wong musuh kok malah dikasih makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Sebab dengan melakukan hal ini, kamu akan menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Istilahnya bahasa keren, nyunggi kompor. Jadi nyunggi kompor kuwi bukan karena tagihan, tapi kalau kita selalu membalas yang baik. Amin saudara. Orang akan bingung, ini mesti tak perlakukan, udah tak gini kok tetap baik sama saya. Bingung sendiri, sungkan sendiri saudara. Saudara kasih Tuhan. Jadi kita memperlakukan hal-hal yang kayak gitu. Saya bersyukur anak-anak Kehilan Bojulayawe, anak-anak Elohim diberi hati yang mengasihi luar biasa. Amin. Saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mendoakan. Oleh karena itu jikalau seterumu atau musuhmu lapar, bayangkan lo musuh. Kalau kita baik sama orang yang baik sama kita itu sudah biasa. Tapi kalau kita memperlakukan yang baik kepada orang yang tidak baik sama kita, itu baru luar biasa. Amin. Yang terakhir saudara, ya, perhatikan yang terakhir, ya. Jika kita diam dan lebih banyak berdoa, maka pembelaan apa Yahweh Elohim besen Yeshua Hamasyah sungguh nyata dalam hidup kita. Amin. Jika kita cuma diam wis berdoa, cuman kita diam dan lebih banyak berdoa, Tuhan terima kasih saya tetap diperlakukan hadir, tapi saya tetap berserah kepadamu. Tetap banyak berdoa berserah. Justru pembelaan Bapa Yahweh itu nyata. Katanya Elohim kita itu besar, Elohim kita itu dahsyat. Backingnya kita jauh lebih besar. Amin. Kita lihat, saya beri contoh. Nih, perhatikan contohnya saudara. Contoh yang pertama, Yosef bin Yakub atau Yosef anaknya Yakub. Dia diangkat menjadi pemimpin atas keluarganya yang telah menganiaya dia. Bayangkan saudara, dia dulu diperlakukan gak adil sama kakak-kakaknya saudaranya. Semua saudara-saudaranya memfitnah dia. Dia katakan itu Yosef dimakan binatang buas, jubah kesayangannya dikasih darah membuktikan untuk memfitnah dia. Kemudian dijual, wis dipatek, dianggap mati kan gak enak saudara. Mau gak dianggap mati? Orangnya masih hidup dianggap mati saudara. Sudah dijual, dijadikan budak. Tetapi orang yang menganiaya dia justru dijadikan bawahannya. Paham saudara? Bayangkan, semua akhirnya kakak-kakaknya, keluarganya, sampai orang tuanya hormat sama dia. Dia yang membutuhkan bantuannya, yaitu bantuannya Yosef. Begitu kelaparan mereka semua datang kepada Yosef. Tapi apakah Yosef membalas kejahatan dengan kejahatan? Tidak. Yosef tetap membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Amin saudara. Bahkan dia tetap menolong. Ini jiwa yang tidak pendendam. Bagi saya ini orang yang super hebat. Bukan. Padahal kalau balas dendam semua generasinya Israel habis, tinggal Yosef saudara. Betul nggak? Kalau jadi orang dunia, oh di tenono kesempatan. Kamu sekarang kan butuh aku tuh. Paling tidak bisa keluar caci maki. Betul nggak? Tetapi Yosef tidak. Bahkan kalau saudara baca kitab suci dia katakan, aku Yosef yang kau jual ke Mesir, dan Tuhan membela aku, menolong aku, sehingga aku dapat menyelamatkan generasi keluarga kita. Ini hebat, tidak pernah melihat masa lalunya yang buruk, tapi dia hebat. Dan di dalam kitab Mazmur atau Tehillim 105 ayat 17, dan ketika dia mendatangkan kelaparan atas negeri itu, yaitu Kanaan, dia mengutus Yosef untuk mendahuluinya, untuk menyelamatkan generasi. Artinya semua itu dalam skenario rencananya Elohim. Amin. Jadi saudara, ini hebat bagi dia. Bukan tipe pendendam, bukan tipe orang yang suka membalas kejahatan. Coba, tapi justru dia diunggulkan, diangkat menjadi orang yang lebih tinggi. Ya, Yosef bin Yakub diangkat menjadi pemimpin, jadi pemimpinnya. Saudara yang dikasih oleh Bapak bagi keluarganya. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, David.
Daud menjadi raja menggantikan Saul yang telah menganiaya untuk membunuhnya. Coba bayangkan, ini orang yang dianiaya oleh Saul, dicari, pengen dibunuh, diuber. Kalau kita baca kitab suci, waktu Saul mengejar Daud itu pakai 3.000 pasukan elitnya, pasukan khususnya Saul. Satu orang dikejar sampai 3.000 orang. Nah, sudah begitu dia tinggallah di gua Jadi apa yang terjadi di gua situ, saudara? Di gua Adulam, saudara. Ketemunya di gua Adulam, orangnya susah semua. Ada orang kepahitan, orang banyak utang. Ini kalau dikejar orang ketemunya pasukan hebat, bagus. Ini ketemunya orang susah semua. Ini orang susah ketemu orang susah, saudara. Tetapi Daud menjadi pemimpin orang-orang susah itu. Justru dari 400 orang susah itu menjadi pasukan berani matinya Daud. Amin. Pasukan elitnya Daud. Dan apa yang terjadi? Orang yang menganiaya Daud justru jadi bawahannya, saudara. Kenapa? Karena raja tahtanya digantikan Daud. Amin. Dan itu umum di mana-mana, banyak yang begitu, saudara. Orang yang diperlakukan gak adil, dianiaya segala macam, ini yang terjadi justru Daud yang menggantikan. Kita lanjutkan, saudara. Ya, yang ketiga, Iyob dipulihkan kehidupannya 2 kali lipat setelah mendoakan sahabat-sahabatnya. Ternyata kalau menyerah, tetap berserah kepada Tuhan, tetap bawa dalam doa, Tuhan yang memulihkan. Amin. Bapak Yahweh yang memulihkan, bahkan 2 kali lipat. Bayangkan kalau 2 kali lipat, untanya berapa jadi berapa, sapinya berapa jadi berapa. 2 kali, kecuali anaknya, saudara. Kalau anaknya kasihan istrinya, anaknya 10 musuh melahirkan 20, kasihan, ya enggak? Tapi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh tetap dipulihkan luar biasa. Bahkan pemulihannya untuk anaknya dikatakan Yemima, Kesia, dan Keren Habuk, orang yang paling cantik, saudara. Artinya bentuknya saja sudah dibuat berbeda sama Tuhan. Amin. Itu hal yang baik. Tuhan gantikan. Iyob dipulihkan kehidupannya 2 kali. Kenapa? Karena dia mau berdoa mengampuni sahabat-sahabatnya, saudara. Yang terakhir, Rabi Saul atau Rasul Paulus ditangkap Tuhan menjadi rasulnya Yeshua HaMasyiah setelah dia menganiaya para talmidnya. Ini orang yang nganiaya justru ditangkap Tuhan. Betul? Orang yang menganiaya para Rabi Saul atau Rasul Paulus ini kan legalitasnya dia. Oh, semuanya silakan, murid-murid Yeshua dianiaya semua. Tapi justru orang yang menganiaya malah jadi dipilih Tuhan untuk menjadi pelayannya. Amin. Menjadi orang, makanya jangan istilahnya, saya kasih contoh. Pernah nggak terjadi? Nih kalau di sini nih ada istilahnya anak-anak muda nih. Wah, aku benci nak ketemu kayak. Oh, aku mau ketemu. Malah jadi bojo nih. Ada ya kayak gitu? Ada nggak? Mas Slamet? Mas Slamet mungkin dia ketemu Mbak Yani. Wah, aku sengit aku ketemu Mbak Yani. Malah jadi bojo nih. Ya enggak? Makanya jangan suka membenci. Amin. Mau malah cinta. Benci itu katanya apa? Benar-benar cinta. Tuh, Pak mau wakal, saudara. Jadi benci itu benar-benar cinta, jangan benci, jangan suka benci, membaiki aja. Jadi Rabi Saul saking bencinya sama murid-muridnya Yeshua, ingin menganiaya, saudara, ingin membunuhnya, justru dia ditangkap Tuhan. Amin. Kita berdoa, tapi apakah muridnya membalas? Tidak, muridnya tetap berdoa bersehati di Yerusalem. Makanya pelayanan penginjilannya sampai mana-mana. Amin. Tidak perlu kita membela diri, tidak perlu membalas kejahatan, tetapi satu hal, biarkan pembelaan itu dari Bapa Yahweh untuk kita. Amin. Berarti kita tandanya mau. Kitab suci ajarkan, serahkanlah hidupmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Artinya serahkan hidup kita kepada Bapa Yahweh dan percaya, maka pasti Bapa Yahweh bertindak buat kita. Tehillim 37 ayat yang kelima. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri, kita baca ini bersama-sama. Oke, kita baca bersama-sama ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu biasa, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu baru luar biasa. Untuk kemuliaan Allah Yahweh bersama Yeshua HaMasyiah. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Silakan duduk dan kita akan angkat.